Shalom, puji Tuhan. Kita akan bersatu teduh, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik, yang sudah memelihara, yang sudah memberkati, yang sudah melindungi. Sebentar kami mau baca kembali firman Tuhan, merenungkan. Biarlah kami terus taat, terus mengasihi Tuhan, dan kami berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Berkatilah perenungan saat teduh kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini perenungan kita terambil daripada Keluaran pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya hanya membaca ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom, opa-oma, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, remaja pemuda, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kisah di mana Musa sedang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam peristiwa ini kita tahu bangsa Israel, umat Allah, mereka sedang bersungut-sungut kepada Musa karena mereka mengalami kelaparan. Mereka meminta makan kepada Musa. Mereka mengingat bahwa kehidupan di Mesir lebih baik. Mereka mau kembali lagi. Mengapa mereka dibawa sampai hari ini dan mereka menderita? Oleh sebab itu, Musa menyuruh Harun untuk memberi mereka makan dengan mana. Mana itu digambarkan di dalam Alkitab kita, ia putih seperti ketumbar dan rasanya manis seperti madu. Musa menyuruh Harun untuk mengumpulkan mana sebanyak segomer, ya kira-kira ada 3,6 liter untuk ditaruh di dalam bait Allah. Tujuannya adalah agar umat tahu bahwa Tuhan memelihara umatnya dalam padang gurun dengan mana itu. Bahwa Tuhan menyertai mereka bahkan 40 tahun. Bangsa Israel harus makan mana sampai mereka tiba di perbatasan. Artinya mana ini sebagai bukti di mana Tuhan menyertai umat Allah. Oleh sebab itu melalui kisah yang kita baca, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama? Yang pertama, Tuhan mau umatnya mendengar pemimpinnya. Musa sebagai pemimpin umat Allah, ia berkata kepada bangsa Israel supaya mereka bisa makan mana dalam perjalanan ini. Dan Musa juga menyuruh Harun untuk mengumpulkan mana itu sebagai bukti Tuhan menyertai umatnya dalam perjalanan ini. Umat mendengar, maka Tuhan menyertai umat. Ada kemudahan demi kemudahan ketika umat Allah mendengar pemimpinnya. Lalu yang kedua, umat harus taat kepada Tuhan. Selama 40 tahun, umat diberi makan mana. Bayangkan, 40 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 40 tahun. 40 tahun. Tuhan menyertai umat Allah sampai kepada perbatasan Kanaan. Ini bukti Tuhan menyertai umatnya. Karya yang ajaib. Tuhan begitu mengasihi umatnya. Asalkan umatnya taat, mendengar perintah Tuhan, Tuhan menyertai waktu demi waktu kepada umat Allah. Jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan disertai oleh Tuhan. Demikian kita sebagai umat Allah, kalau kita mendengar-dengar akan pimpinan Tuhan, akan pemimpin kita, dan kita taat kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini, kita pasti diberikan kekuatan. Tuhan menyertai umatnya
dengan tanda mana bangsa Israel sudah dipimpin sama Tuhan 40 tahun. Begitu juga kita pastinya, Bapak Ibu dan saya. Kita umat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan itu nyata. Asalkan kita selalu mendengar suara Tuhan dengan setia. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian, tetapi yang saya tahu, Tuhan pasti menyertai kita. Mungkin kita sedang mengalami hambatan dalam usaha, punya hubungan yang tidak harmonis kepada anak atau suami atau istri. Biarlah kita tunduk dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai umatnya. Mintalah, dengarlah perintah yang harus kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan, karena Kristus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Lakukanlah yang baik, semangatlah, berjuanglah dalam semua tantangan kehidupan. Tapi ingat, Tuhan selalu menyertai kita, menyertai Bapak, Ibu, dan saya di setiap tantangan. Biarlah hari lepas hari, ingatlah penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya kita rasakan. Kalau 40 tahun bangsa Israel disertai oleh Tuhan, saya yakin Tuhan juga menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkatilah sepanjang hari ini, berkati usaha kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami. Biarlah kami yakin penyertaan Tuhan selalu baru hari lepas hari, dan berikan kami semangat, sukacita. Karena hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang sudah memilih kami, memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Di sana ada sukacita dan kekuatan daripada Tuhan. Sertai sepanjang hari ini, dan berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita.